Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ikhwan fi inayatir rahman fi hadhil fursah, nahnu minal firqah ar-rabi'ah sanuqaddim lakum at-tafasir min suratil an'am wa al-qaim bi bayan at-tafsir al-awwal fi hadhil firqah akhuna Fawaz fa'alaihi bil bayan. Baik, mubasyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Fawaz, yakni sa'asyrah lakum min suratil an'am al-ayah 80 ila al-ayah 82 bil mawdu' ba'du ma dara baina Ibrahim wa qawmihi min mujadalat wa muqasamat. Nanzur ila al-ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa ay yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun. Thumma wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Safhah bad. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Thumma nanzur ila safhah bad, yakni mi'ah wa thalathah al-mufradat. Wa hajjahu qawmuh bima'na jadaluhu wa khasamuh. Bil Indonesia mendebati dan memusuhinya. Sultana bimakna hujjatun wa burhanin. Bil Indonesia pendapat atau alasan yang jelas. Lam yalbasu bimakna yakhlatu. Bil Indonesia mencampurinya. Nanzur mubasyaratan ila safhah mi'a wa arba'ah tafsir al-ayah. Hadha tafsir al-ayah haula jadal atau yakni jadala haula Ibrahim wa qaumahu fi tauhid. Lakin akhtasiru hadha tafsir fi safhah ba'd, yakni al-ikhtisar. Nastati an nara, slide selanjutnya. Nastati an nara anna Nabi Ibrahim qad hawala tafhimal khata' fin nasi' an ibadatillah minal wasaniyah ila tauhidillah. Dari menyembah berhala ke menyembah Allah, ya. Wa qad wajahan nasu ila ibadatillah allati khalaqas samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tsumma fi asna'i da'wa Ibrahim ila qaumi kanu yujadilunahu wa yujbirunahu ay ya'budal asnam kama kanu yaf'alun wa yastadillunahu hadza ma fa'ala aba'ana wa ajdadana min qabl. Nabi Ibrahim dipaksa gitu untuk menyembah berhala gitu atas apa yang kaumnya lakukan secara turun-temurun. Itulah. Qala Ibrahim alaihi salam wa qad basarani wa hadani ilal haqqi wa la akhafu hadhihi al-alihatil maz'umah allati ta'budunaha min dunillah li'annaha la tadurru wa la tanfa'u wa la tabsur wa la syama' wa laysat qadiratan 'ala syai'in mimma tasbih. Thumma qala Ibrahim alaihi salam aidan illa idza arada rabbi ayyusibani syai' minal madhkur fallahu ahatta ilmuhul asya' afala ta'tabirun wa ta'uduna ayyuhal musyrikun. Yani idza arada al-kuffar su'an lin Nabi Ibrahim la yumkin itsbatahu illa bi idznillah ta'ala wa kadzalikal aqbi. Yakni kalau Nabi Ibrahim itu ingin dicelakai oleh orang kafirnya juga tidak akan terjadi kecuali atas iradahnya Allah. Intinya, ya. Cuma slide ba'da, yakni safhah mi'a wa khamsah, ma'anil mustafadah. Awalan ta'ajub min halim mudnib la yakhaf akibat dzunubih. Ta'ajub di sini ta'ajub tapi terheran gitu maksudnya. Dari keadaan orang-orang kaumnya yang berdosa akan tetapi mereka tidak takut akan dosanya sendiri atas perbuatannya sendiri gitu.
Wathani ahaqul ibad bil amni mimman amana billahi wa lam yusyrik bihi syai'an. Ya, sebaik hamba yang paling berhak mendapat keamanan, ya yang pasti yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Baik, nantakil ila mutakallim ba'di. Syukran. Ibda Albin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Fi hadhihi al-fursa thamina sabahathu fi tafsiri surat al-An'am ayah 91 ila 92 anir raddi ala munkari nuzulil kutub as-samawiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak lain dan tidak bukan adalah pengingat bagi penghuni alam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan yang berkenaan dengan para pengingkar akan turunnya kitab-kitab samawi. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih ila akhirih." Al-Lataif, kelembutan. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu. Firman Allah mengandung makna bahwa yang dijadikan objek pembicaraan adalah kaum Yahudi dan kalimat ini menjadi jumlah hal. Maksud ayat ini adalah yang ayat ini tukhfunaha ila akhirih, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Dalam keadaan ini Rasulullah SAW telah memberitahu kalian banyak perkara dalam kitab Taurat, di dalam kitab Al-Quran, apa yang kalian dan bapak-bapak kalian tidak ketahui. Al-ma'ani al-mustafadah. 1. Makna-makna yang dapat dipelajari, yang dapat diambil. 1. Setiap orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukannya atau menyifatinya dengan sifat yang tidak patut baginya, maka sesungguhnya mereka benar-benar tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. 2. Manipulasi orang Yahudi atau orang-orang kafir Quraisy dengan kitab Allah dalam mengungkapkan sebagian berita dan aturannya dan menyembunyikan sebagian yang lain yang merupakan perilaku yang timbul dari keinginan lebih memilih dunia daripada akhirat. 3. Menjelaskan kebesaran Allah terhadap orang Arab dengan menurunkan kitab agung ini terhadap mereka dengan bahasa mereka sebagai petunjuk bagi mereka. 4. Pelajaran bagaimana Rasulullah SAW berhujjah dan menyanggah terhadap orang-orang yang berdebat dengannya dan orang-orang yang berdusta. 5. Menjelaskan alasan turunnya Al-Quran, yaitu iman dan peringatan orang-orang dusta dan orang-orang musyrik. 6. Iman terhadap akhirat menjadi penyebab segala sesuatu yang baik dan kufur iman menjadi penyebab segala sesuatu yang batil. Taib, yumkin hadza minni, syukrun ala husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, saya Samir Al-Bayan, mazahiri fadlillahi ala Nabi Ibrahim alaihi salam. Fi suratil An'am al-ayah 83 ila 90. Mubasyaratan ila arabat. Ba'da'an bayana subhanahu fil ayati sabiqah ba'da madara baina Ibrahim wa baina qaumihi min mujadalatin wa mukhasamatin dzakara ba'da dzalika mazahir fadlihi ala nabiyhi Ibrahim faqala atilka hujjatuna ila akhir ayat, yaitu keterkaitan antara atau hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atas apa yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya, yaitu dari pertengkaran dan perdebatan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-karunia Allah atas Nabi Ibrahim. Summa ala ta'ifu qauluhu ta'ala in huwa illa dzikra lil alamin. Fi surati Yusuf al-ayah
mi'a wa arba'ah. Itu dulu deh, ini salah nggak sih? Harusnya itu dulu ya. Ajau dulu bukan yang itu, yang ngomong. bahasa Istamiri. Wal jawabu Ini ya anna. recordnya di post. Oh yaudah. Bantuin Recordnya ya. di post terus aja mulai. Nanti Ane edit. Yaudah. Al-Taifu qauluhu ta'ala in huwa illa dzikra lil alamin. Wa fi surati Yusuf al-ayah mi'a wa arba'ah. Dzikron lil alamin mudzakkar munawwan. Wa jawabu annahu taqaddimu fi hadhihi surah fala taq'adu ba'da dzikra. Fanasib in huwa illa dzikra. Summa al-makna al-am. Al-makna yaitu Nabi Ibrahim mengambil hujah atas keesaan Allah dari tenggelamnya planet-planet dan matahari dan bulan, dan dari dalil-dalil kami yang kami tunjukkan kepadanya. Dalil-dalil itu menjadi motivasi bagi Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Lalu kami mengangkat derajat para perempuan dengan ilmu, pemahaman, dan kekuatan. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak menyembunyikan sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan Nabi Ishak kepada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim berumur, dan setelah istrinya yaitu Sarah telah putus asa untuk mempunyai anak. Maka datanglah malaikat dan mereka datang ke kaum Nabi Lut lalu memberikan kabar gembira tentang lahirnya Nabi Ishak. Dan lahir dari Nabi Ishak itu putranya yang bernama Nabi Yakub. Dan setiap mereka mempunyai kepribadian yang luar biasa, yang telah kami berikan petunjuk kepada Nabi Nuh sebelumnya, atau sebelum Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Dan juga kami berikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan juga dari nabi-nabi yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyasa. Setiap mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan dari nabi-nabi Ismail dan Alyasa, Nabi-nabi Ismail dan Nabi Alyasa, Nabi Yunus, dan Nabi Lut. Dan mereka yang disebutkan tadi adalah termasuk nabi-nabi yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenabian pada zamannya. Dan kami berikan petunjuk kepada bapak-bapak mereka dan keturunan-keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan juga kepada masyarakat yang banyak yang telah kami sucikan mereka, dan kami beri petunjuk ke jalan yang benar, jalan benar yaitu yang lurus, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah petunjuk kepada jalan yang lurus yaitu hidayah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia hendaki dari makhluknya, walaupun Dia menyekutukan nabi-nabinya dengan karunia-nya, dan banyaknya timbangan yang membatalkan amalnya. Maka bagaimana dengan yang lain? Mereka itu yang telah kami berikan nikmat kepadanya dengan turunnya kitab-kitab dan hikmah ketuhanan dan kenabian. Dan sesungguhnya yang mengkafirkan orang kafir pada zamanmu dengan ayat-ayat kami. Wahai Rasul, dan kami telah meminta perlindungan dan kami minta penjagaannya Rasul-Rasul kami dan Nabi-Nabi kami. Mereka itulah Rasul-Rasul terdahulu. Yang Allah sebutkan di atas adalah para penuntun, para nabi, para petas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Rasul, katakanlah kepada umatmu, aku tidak meminta kalian untuk menyampaikan Al-Quran demi pahala atau demi uang, karena Al-Quran ini tidak lain adalah khutbah dan pengingat bagi semua makhluk. Summa al-ma'ani al-mustafada al-awal sa'atu fadlillahi, yaitu luasnya karunia Allah. Asani khairun mayu
akhta al-mar'u fi hadhil haya al-hidayatu ila siratin mustaqim. Sebaik-baiknya pemberian kepada seseorang di dalam hidup ini adalah hidayah kepada jalan yang benar. Asalis fadilatun kullu minal ihsani wasalahi. Keutamaan setiap kebaikan dan kebenaran. Arabi asyirku mubatun lil amali karidati. Syirik itu membatalkan amal sama halnya dengan murtad. Al-khamis wujubul iktidai bir rusuli. Kewajiban mengikuti yang telah dicontohkan oleh Rasul. Asadis Al-Qur'anul Karim zikra likulli man yaqra'uhu aw yastami'u ilaihi wa huwa syahidu hadirul qalbi. Al-Qur'an adalah peringatan bagi yang membacanya dan juga yang mendengarnya, dan juga tanda bahwa masih hidupnya hati. Wal akhir umumu risalati lil alamina ilal kiamati. Keumuman pesannya untuk alam semesta sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muhammad Azhar Husaini min al-firqah ar-rabi'ah. Di hadhihi al-fursah sa'aqumu bi bayani tafsir min suratil an'am al-ayah 93 wa 94 bil mawdu' aqibatul ladzina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah. Falan mubasharatan nakhtu ila ar-rabat. Ba'da an bayyana Allah subhanahu wa ta'ala mazaya hadzal Qur'an bil ayah al-mutaqaddimah atba'a dzalika bi bayani aqibatil ladzina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah fi hataini al-ayataini. Faqad wasafa Allahu fihi ma ahwalahum inda niza'il akhir wa qad wasafa ahwalahum inda yaqumuna amama rabbihim bil hisab. Basyaratan nakhtu ila azlamun nasi ala wajhil ardi. Ya lihat. Naam. Min hadhihi arafna jami'an anna azlaman nas ala wajhil ardi humul ladzina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah. Min hadhihi al-ayat arafna jami'an anna azlaman nas ala wajhil ardi humul ladzina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah. Wal kadhibu 'ala Allahi anwa'un minha al-ja'lu lillahi syuraka'a aw walada. Thaniyan al-iddi'a'u bi anna Allah arsalahu linnas wa lam yursilhu. Thalithan al-iddi'a'u bi anna ma yaftarihi minal qawli yu'aridu ma ja'a min 'indillahi minal wahyi. Hadhihi hiya anwa'ul kadhibi al-mawjudah fil ayah al-mutaqaddimah. Ay fi ayat 93 wa 94 wa 90 min suratil an'am. La'an nakhtu ila safhah at-taliyah al-ma'na al-am. Fi hadha sa'ubayyin aqibatal ladzina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah. Kama sabaqa al-bayanu min qablu anna aqibatal anna al-kadhiba 'ala Allahi anna alladhina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allahi hum min azlamin nasi 'ala wajhil ardi. Wa aqibatu alladhina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah minha sayadribuhum malaikatul 'adzab inda sakaratihim al-maut litukhrija arwahahum min ajsadihim. Hadha huwa al-halul awwal min aqibatil ladzina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah. Wal halul tsani kanu yahduruna al-hisaba munfaridin la yashabuhumul amwal allati tanawha wal auladul lati iftakharu biha wala yashabuhum alihatuhumul ladzina za'amu annahum syafi'una lahum innahum yawma idzin munfaridun.
wa infiraduhum hina idzin la yanfakku min annahum yaftaruna al-kadhiba 'ala Allahi waqta hayatihim. Lan nahtu ila al-ma'ani al-mustafadah. Min al-bayan as-sabiq, min al-bayan al-mutaqaddim yumkinuna an nastantij wa nastafid ba'da al-mustafadah. Minha arafna jami'an annal kadhiba 'ala Allahi qabihun fi ayyi syaklin wa anna sahibahu dakhilun min dimni azlamin nasi 'ala wajhil ardi. Wa yumkinuna an nastantija aidan anna aqibatal ladina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah hiya adzabul qabri wa sakaratil wa su'batu inda sakaratil maut wa shiddatih. Wa al-mustafad ats-tsalits min al-bayan al-mutaqaddim arafna anna al-istiqbar qabihun wa jurmuhu azimun. Wa al-mustafad al-akhir anna syafi' yaum al-qiyamah laisa kama yaz'amuhu alladhina yaftaruna al-kadhiba 'ala Allah, bal anna syafi' yaum al-qiyamah kama akhbarat as-sunnah as-sahihah wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ulama wasyuhada'u bi syartin ay ya'dzana Allahu lahu ay yashfa fa bi idznillah yumkinuhum ay yashfa lil mashfu' wa idza radiyallahu lil mashfu' yumkinuhum ay yashfa aidan. Nam rubama iktafaitu bihadzal bayan astaghfirukum min sa'irin nisyani wan nuqsani wa zallatil lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Muhammad Hanif saubayin an tafsir surat al-an'am ayat 95 ila 99 bil mawdu' ba'da madahir qudratillah. Wal an sa'aqra 'anil ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara hasbana dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'un qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Wa huwa alladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran نخرج منه هبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. الرابط بعد أن ساق سبحانه ألوانا من الدلائل على وحدانية وعلى صدق نبيه فيما يبلغه عن ربه شرع في سرد مظاهر قدرته وكمال علمه وحكمته عن طريق التأمل في هذا الكون العجيب وفي بدائع مخلوقاته فقال تعالى إن الله فالق الحب والنوى. Keterkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan banyak beragam dalil-dalil atau bukti-bukti keesaan Allah dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam apa yang dia komunikasikan kepadanya tentang Tuhannya, dalam menyebut satu persatu perwujudan, kekuasaan dan kesempurnaan pengetahuan dan kebijaksanaannya dengan merenungkan alam semesta yang menakjubkan ini dan simpanan makhluk-makhluknya. Kemudian Allah berfirman, Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan butir-butir padian dan biji-biji tersebut.
طيب ونخطو إلى المعنى العام. المعنى العام إن الله يفلك الحب تحت الأرض لخروج النبات منها، ويفلك النوى لخروج الشجر منها، ويخرج النبات الغد الطري من الحب اليابس، ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي. أو يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، ذلكم الله الخالق المدبر، فكيف تصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ والله شاق الضياء من الظلام وكاشفه، وجعل الليل يسكن الناس فيه عن الحركات ويستريحون، وجعل واحدة هي الشمس والقمر علامة للحساب الدقيق الذي يتعلق به مصالح العباد، يعرف بهما حساب الأزمان والليل والنهار، ذلك التيسير بالحساب المعلوم تقدير الغالب القاهر الذي لا يستعصي عليه شيء العليم بمصالح خلقه وتدبيرهم. وخلق الله من أجل الناس النجوم يهتدوا بها في أسفارهم في ظلمات الليل في البر والبحر، وهو الذي أنزل من السحاب المطر فأخرج به كل ما ينبت من الحبوب والفواكه والثمار والبقول والحشائش والشجر، فأخرج من النبات شيئا غدا أخضر، فأخرج من الخضر حبا متراكمة بعضه فوق بعض كسنابل الحنطة والشعير. Makna-makna umumnya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir padi-padian di bawah tanah agar tanaman keluar dari tanah tersebut. Dan Allah pun menciptakan biji-bijian agar pohon pun keluar atau tumbuh dari biji tersebut. Dan Allah memunculkan terang dari kegelapan. Dan Allah menjadikan malam di mana orang berdiam di malam hari dari gerakan dan beristirahat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu, yaitu matahari dan bulan satu, sebagai tanda perhitungan yang tepat yang terkait dengan kepentingan para hamba-hambanya, yang dengannya matahari dan bulan tersebut para hambanya mengetahui perhitungan waktu siang dan malam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan demi orang-orang, yaitu bintang-bintang, untuk membimbing mereka dalam perjalanan mereka di darat maupun di laut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menurunkan hujan dari awan dan membawa semua itu tumbuh dari biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan dan sebagainya. Wanahtu ila al-ma'ani al-mustafada. Al-awwal, Allahu khaliqu kullu syai'in fahuwa rabbu kullu syai'in, walidha yanbaghi ayu allahu wahdahu duna ma siwahu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segalanya. Allah adalah Tuhan atas segalanya, dan oleh karena itu dianjurkan atau diwajibkan satu-satunya yang harus disembah dan tidak ada selainnya. Faedatu khalqun nujum hiya al-ihtida'u biha fi sayri fil barri wal bahr. Manfaat atau menciptakan bintang adalah memandu mereka dalam berjalan di darat maupun di laut. Salis yatamu idraku zawahir al-umur wa bawatinoha bil aql. Mengenali kesempurnaan fenomena-fenomena benda dan isinya itu dengan akal atau pikiran. Rabi yatamu idraku asrarul asya bil fiqhi. Dan mengetahui rahasia-rahasia dari segala sesuatu yang dipahami itu dengan ilmu fikih. Al-khamis al-imanu bimusabatil hayat, kafiru bimusabatil maut. Keyakinan setara dengan hidup dan ketidakpercayaan sama dengan kematian. Mungkin hadza minni, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim.
Baik, ana al-mutakalim as-sadi syani ana rizki pasya saubayin taubi hal musrikin warad du alaihim fi surati al-an'am ayat mi'ah hatta mi'ah wasalasah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ardi anna yakuna lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Tsumma tali. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tsumma tali. Arabtu bada'an dzakara subhanahu fil ayati sabiqah tilka dalailal mutanawwi'ah ala 'azimi qudratihi wa bahiri hikmatihi wa wafiri ni'matihi wastiqaqihil uluhiyyati atba'aha bitawbihil musyrikina wa raddi 'alaihim bima yurshiduhum ila tariqil qawim. Faqala ta'ala waj'alu lillahi syuraka al-jinni ila akhir ayat. Jadi kaitannya dari ayat sebelumnya pada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat sebelumnya, yakni yang dimana beberapa dalil yang bermacam-macam tersebut itu atas keagungan kuasanya, keelokan hikmahnya, dan melimpahkan nikmatnya, dan kebenaran uluhiyah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalil-dalil tersebut dengan menegur orang-orang musyrik dan menolak pada mereka dengan sesuatu yang Allah beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Sumastamir. Al-Lataif. Qauluhu wa ja'alu lillahi syuraka al-jinni walam yakul wa ja'alul jinna syuraka lillahi lifadati anna mahal qarabati wan nakarati ayyakuna lillahi syuraka walau qala wa ja'alul jinna syuraka Allahi li awhami anna maudhi al inkari yakunul jinnu syuraka alillahi bikaunihim jinnan wa laysa al-amru kadzalika bal al-munkaru ayyakuna lillahi syarikum min ayyi jinsin kana. Intisari dari ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna. Allah tidak berfirman dengan kalimat atau dengan susunan wa ja'alul jinna syuraka alillah. Itu untuk memberikan faedah bahwa tempat pendekatan dan kecerdikan itu adalah sekutu-sekutu bagi Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alul jinna syuraka alillahi. Itu tidak ada keraguan bahwa tempat kemungkaran itu ialah jin yang menjadi sekutu-sekutu bagi Allah. Karena keberadaan sekutu-sekutu Allah itu ialah jin dan perkara tersebut bukan seperti itu. Tetapi kemungkaran itu ada pada sekutu-sekutu Allah dari manapun jenis yang ada. Qauluhu dzalikum dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in. Wa qala fi suratil mu'minin ayata isnani wa tis'in khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Wal jawabu lima taqaddamahuna wa ja'alul lillahi syuraka al-jinni wa khalaqahum. Fanasibun taqdimu kalimati tauhid an-nafiyya lisyarki raddan alaihim thumma dzakara al-khalq. Walamma
taqaddama fil mu'minin kaunuhu khaliqan biqaulihi ta'ala li khalqis samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Nasibu kalimat til khalqi tsumma kalimat tauhid. Nah, firman Allah yang berbunyi dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu ila akhir. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-62. Khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Dan jawabannya tatkala Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di dalam hal ini, maka itu adalah penisbatan mendahulukan kalimat tauhid yang mana bukan kepada kemusyrikan dengan bertolak belakang pada mereka. Kemudian menyebutkan kalimat al-khaliq atau al-khalqa, penciptaan. Dan tatkala Allah mendahulukan di dalam surah Al-Mu'min, di dalam keberadaan itu pencipta, khaliq, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, li khalqis samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, maka Allah menisbatkan kalimat khaliq, khalq, penciptaan, kemudian melanjutkan dengan kalimat tauhid. Sumastamir. Al-ma'na am wa ja'ala abdatul asnami al-jinna syuraka Allahi haitsu ata'uhum fi ibadatil awthani wa qad alimu annahu ta'ala huwal ladzi khalaqahum wa farada bi jadihim. Wa kaifa yaj'alunahum syuraka alahu wa ikhtalafu wa nasabu ilaihi ta'ala al-banina wal banati haitsu qalu Uzairu ibnullah wal malaikatu banatullah safhan wa jahlan wa jahalatan. Tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa an hadhihi sifati allati nasabaha ilaiha adzalimuna wa ta'ala uluwan kabiro. Makna umum dari ayat-ayat ini, para penyembah berhala menjadikan jin itu ialah sekutu-sekutu bagi Allah di sisi mereka. Di sisi mereka ia mentaatinya di dalam menyembah berhala-berhala, dan mereka benar-benar mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menciptakan mereka dan esa. Bagaimana mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sekutu bagi Allah, padahal ia tahu bahwasannya Allah itu esa dan Allah itu ada. Nah, mereka berselisih dan menisbatkan kepada Allah pada para anak laki-laki dan para anak perempuannya Allah. Pada suatu sisi mereka berkata, Uzair itu adalah anak laki-laki Allah dan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan mereka berkata seperti itu dengan kedunguan dan kebodohan mereka. Maha suci Allah dan maha agungnya dari sifat-sifat ini, yang dimana orang-orang zalim menisbatkan sifat-sifat Allah pada sifat-sifatnya. Maha tinggi Allah dengan keagungan yang besar. Wallahu ta'ala mubdi'us. Belum. Iya. Wallahu ta'ala mubdi'us samawati wal ardi min ghairi mithalin sabiqin kaifa yakunu lahu waladun wa laysa lahu zaujatun wal waladu la yakunu illa min zaujatin wa ma min syai'in illa huwa khaliquhu wal alimu bihi wa man kadzalika kana ghaniyatun min kulli syai'in dzalikumullahu khaliqukum wa malikukum wa mudbiru umurikum la ma'buda bihaqqin siwahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ialah pencipta langit dan bumi dari selain sesuatu yang mendahulukan. Bagaimana Allah memiliki anak namun tidak mempunyai pasangan? Anak itu tidak akan ada kecuali berasal dari pasangan dan dari sesuatu kecuali ia adalah penciptanya dan mengetahuinya.
Zat yang seperti itu ialah zat yang tidak butuh dari setiap sesuatu. Itulah Allah yang menciptakan kalian dan yang merajai kalian dan yang mengatur perkara-perkara kalian. Tidak ada yang patut disembah dengan hak selain Allah. Walihada kanat ummul mu'minin Aisyah tathbitu ru'yati fil akhirah wa tanfiha fid dunya wa tahtaju bihadhil ayat. Dan pada ayat yang terakhir di ayat 103, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha itu menetapkan penglihatan melihat Allah di dalam akhirat dan meniadakan melihat Allah itu di dunia. Artinya tidak ada orang yang ngomong bahwa dia telah melihat Allah, itu tidak ada. Wa tahtaju bihadil ayat, dan ayat ini menjadi hujah. Suma astamir al-ma'anal mustafadah, mana-mana yang bisa diambil, mana-mana faidah. Yang pertama, minal insim man abadal jinna bi ta'atihim wa qabuli ma ya'murunahum bihi wa yuzayyinunahu lahum. Sebagian manusia ada yang menyembah jin dengan mentaati mereka dan menerima sesuatu yang mereka perintahkan dan menghiasi kepada mereka. Atsani tanazahu ar-rabbu ta'ala anisyariki was-sahibati wal waladi. Mensucikan zat Allah Ta'ala dari syirik, pasangan dan juga anak. Asalif mubayyinatur rabbi tabaraka wa ta'ala li khalqihi. Menetapkan Allah maha suci Allah dan maha tinggi Allah pada ciptaannya. Ar-rabbi istihalatu ru'yatir rabbi fid dunya walakinnaha waqi'atun fil akhirati li awliyaihi fi dari karomatihi. Mustahilnya melihat Allah Tuhan di dunia, akan tetapi melihatnya akan terjadi di akhirat untuk para wali-walinya Allah di dalam tempat kehormatannya. Rubama kaifaitum ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ana al-mutakallim al-akhir. Sa'atakallam qit'atan an tasbitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatihi fi suratul An'am ayat 104 ila 107. Mubasyaratan ila ar-rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da an wabaqallahu al-musyrikina wa radda 'alaihim bima yurshiduhum ila tariqil qawim fil ayat as-sabiqah. Atbi' dzalika bi tasbitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasliyatihi faqala ta'ala qad ja'akum basairu min rabbikum ila akhir al-ayat. Al-ma'ani al-mufradah. Qawluhu basair jam'u basiratin wa hiya an-nuru al-batiniyu alladhi tanshau anhu al-uluma wal ma'arifa. Qawluhu wa ma'ana 'alaikum bihafizin ay raqibu ala a'malikum. Mubasyaratan ila ma'ani al-ma'ani al-am. Tayyib al-ma'na al-am. Qad ja'akum al-bayinat wal hujjaj allati tubasiruna biha al-huda min ad-dhalal wa tumayyizuna biha bainal haqq wal batil ila akhirih. Pada makna al-am di sini dijelaskan bahwasannya telah datang kepada kalian keterangan-keterangan dan juga hujjah-hujjah yang mana dengan hujjah ini bisa terlihat atau nampak hidayah dari kesesatan-kesesatan wa tumayyizuna biha al-haq wal batil, dan menjadi pembeda antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Dan pada ayat ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah melihat segala sesuatu tanpa adanya batasan apapun, dengan basurahnya bisa menembus seluruhnya, artinya ya, entah itu secara zuhir ataupun secara hakikat. Dan di ayat ini juga dijelaskan bahwasannya Zatullah Ta'ala itu maha lembut, tidak mungkin atau tidak bisa dijangkau oleh manusia secara hakikat apalagi ya.
Hal ini juga sudah pernah dikatakan oleh sebagian ulama kita, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Seperti itu. Dan tidak ada apapun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini juga dijelaskan wa kadzalika nusarriful ayah ila akhirih. Al-Qur'an ini mengandung ayat-ayat yang benar yang bisa diterima oleh orang, yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang bersih hatinya, yang punya niat untuk menerima ilmu pengetahuan sehingga bisa menerima kebenaran dari Al-Qur'an. Ittabi ma uhiya ilaik min rabbik ila akhir ayat. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwasannya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW serta para umat dan juga pengikutnya agar ketika menyampaikan dakwah tetap berpegang teguh kepada wahyu yang telah diturunkan, karena wahyu itu juga merupakan tuntunan untuk beliau Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Yang mana tujuan dari dakwah tersendiri itu adalah untuk menyampaikan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah, pengakuan secara mutlak bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala sya'allahu ma asyraku ila akhir ayat. Dan pada ayat ini juga dijelaskan bahwasannya Allah jika berkehendak menjadikan seluruh manusia untuk beriman kepadanya, tentu saja itu bisa. Dan tidak ada seorang pun yang akan musyrik. Namun Allah Ta'ala pun juga menciptakan di dalam diri manusia sebuah akal, yang mana dengan akal tersebut manusia bisa berpotensi untuk menjadi mukmin atau juga kafir, taat ataupun fasik. Yang mana ketika manusia telah diberi hak memilih atau ikhtiar, potensi yang ada pada diri manusia pun sebenarnya bisa berkembang sesuai dengan ilmu dan amal dari manusia itu sendiri. Nah, pada saat ketika manusia mau memilih perbuatan yang akan dilakukan, maka ributlah tuh antara hawa nafsu dan ketaatannya. Apabila ia memilih perbuatan yang baik, tentunya ia akan melihat cahaya kebenaran seperti yang telah disampaikan pada ayat tadi. Dan apabila ketika ia memilih untuk mengikuti dorongan hawa nafsunya, tentu saja ia akan tenggelam dalam kegelapan dan kesesatan. Allah juga menegaskan bahwasannya Nabi SAW meskipun menjadi Rasul, beliau tetap tidak diberikan keistimewaan untuk mengatur nasib mereka ya. Artinya beliau hanya bisa mengajak kepada kebaikan apabila mereka tidak mau mengikuti ajakan itu karena mengikuti dorongan yang buruk misalkan, tentu ajakan itu tidak akan mungkin mereka terima dan mereka tetap bergelimang dalam kesesatan. Di akhir ayat ini pula Allah menguatkan penjelasannya bahwasannya Allah tidak mengutus untuk mengurusi mereka atau tidak mempunyai hak prerogatif untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Karena hal inilah mereka telah dibeli hak pilih untuk menentukan nasib mereka sendiri. Nastamir ilal ma'ani al-mustafadah. Al-ma'ani al-mustafadah. Ayatul Quran baswairu man ya'khudhu biha yabsuhu tariqur rasyad wa yangju wa yas'ad. Sani yang tafa'u bi tasarrufil ayah wa ma tahmiluhu min hidayatil alimun wa dzalika liqaulihi ta'ala wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Bayan asalis bayunul hikmah fi tasrifil ayah wa hiya hidayatu man yasha'allahu hidayatuhu. Rabi' wujubu ittiba'il wahyi al-mustamilu fi kitabi wa sunnah. Tayyib, hadza minni wa in wajadtum al-akhta' atubinikum al-islah. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.